Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu pada pertemuan yang kedua, dan ini kita sudah mulai masuk pada materi-materi. Jika kemarin hanya pretest saja, artinya ya sebagai gambaran dan pengingat dari materi-materi fikih muamalah yang telah kalian pelajari, maka kali ini kita sudah mulai masuk ke muatan dari materi hukum perikatan Islam. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi ini kita akan membahas mengenai eksistensi dan posisi hukum perikatan Islam di Indonesia. Apa saja detailnya? Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah hukum kontrak di Indonesia. Yang kedua, eksistensi dan posisi hukum ekonomi syariah jurusan kalian. Jadi materi-materi hukum ekonomi syariah itu eksistensinya di Indonesia bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah eksistensi dan posisi dari hukum perikatan Islam di Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, materi kali ini kita akan mengulas mengenai posisi hukum perikatan Islam di Indonesia, baik dia sebagai bagian dari fikih muamalah maupun sebagai bagian dari hukum kontrak di Indonesia. Jadi hukum kontrak itu artinya luas. Ada hukum perikatan yang juga jadi mata kuliah kalian sekarang, ada hukum perikatan Islam, dan perjanjian-perjanjian yang tersebar di berbagai undang-undang. Nah, setelah mengikuti materi ini, kalian diharapkan mampu untuk mengetahui apa sesungguhnya lingkup pembahasan dari hukum perikatan Islam itu sendiri. Kemudian, kalian juga dapat menjelaskan sejarah hukum kontrak sebagai bagian dari hukum perdata, menjelaskan eksistensi dan posisi hukum ekonomi syariah di Indonesia, menjelaskan eksistensi dan posisi hukum perikatan Islam itu sendiri. Tentunya, apa yang akan disampaikan hari ini tidaklah lengkap. Oleh karena itu, secara tidak langsung kalian juga harus membaca buku atau materi-materi lain, jurnal-jurnal terkait dengan hukum perikatan Islam. Itu akan memperkaya pengetahuan kalian. Tidak bisa kemudian seluruh aspek tentang hukum perikatan Islam kita bahas 14 pertemuan semuanya terselesaikan kalau kalian tidak mau membaca sendiri. Baiklah, kita langsung pada materi pokok pertama, sejarah hukum kontrak Indonesia. Jadi adanya hukum kontrak, hukum perikatan di Indonesia itu sebenarnya mulanya dari mana? Yang jelas, hukum di Indonesia itu sudah ada sejak dahulu. Yang pertama muncul tentu adalah hukum adat, bersifat komunal, cash and carry, kontan, tunai, barter, dan konkret. Penduduk asli di Indonesia itu tidak diatur oleh apa yang disebut hukum Eropa. Jadi hukum Eropa itu awal mula memang tidak ada. Dan ketika Belanda pun datang ke Indonesia, mereka juga tidak kemudian menerapkan hukum mereka di Indonesia secara langsung. Karena apa? Karena Belanda sendiri menggolongkan penduduk menjadi 3 kategori. Yang pertama orang Eropa, termasuk orang Jepang, kemudian orang asing selain Eropa dan Jepang, dan pribumi Indonesia. Nah, khusus untuk pribumi Indonesia, ternyata mereka itu tidak diberlakukan hukum Belanda, kecuali mereka yang memiliki status sosial atau menundukkan diri pada hukum Belanda. Jadi tetap berlaku hukum adat.
Artinya pada masa Belanda yang mayoritas berlaku di Indonesia adalah hukum adat, dan hukum adat itu sifatnya komunal dan konkret tunai. Sebagai contoh, kalau ngikut hukum adat, jual beli sesuatu, misalnya sekarang yang masih terlihat itu membeli beras, tetangga itu kalau tidak diantar langsung oleh tetangganya yang menjual atau membeli, itu kan apa bahasa Jawanya, saru gitu ya, tidak, atau dianggap kurang beradab gitu ya. Beli-beli apa itu kan harus diantar langsung dan tunai. Misalnya ibu kalian atau ayah kalian membeli beras ke tetangga, yang mengantar ternyata adalah orang lain yang bukan tetangga kalian yang bersangkutan. Nah, itu kemudian dianggap kurang beradab. Nah, itulah sistem hukum adat dalam misalnya jual beli. Salah satu contohnya yang masih kental mulai sekarang. Barulah kemudian kapan hukum perikatan yang dasarnya adalah KUH Perdata itu berlaku, yaitu sejak merdeka melalui Undang-Undang Dasar Aturan Peralihan. Dan ini nanti akan secara detail kalian pelajari di mata kuliah hukum perikatan. Intinya, dalam membahas sejarah hukum kontrak di Indonesia ini saya ingin mengatakan bahwa pertama, sejak dulu yang berlaku itu hukum adat. Baru kemudian KUH Perdata mulai berlaku dan diberlakukan di Indonesia secara utuh. Secara utuh itu bukan kemudian harus berlaku sampai sekarang, tidak. Artinya bahwa sebelum Indonesia membentuk hukum perjanjian sendiri, maka kemudian mereka tetap akan merujuk pada KUH Perdata sementara, gitu ya. Nah, ini gambaran besar tentang isi-isi dari KUH Perdata itu. Nanti bisa kalian lebih dalami di mata kuliah hukum perikatan. Kemudian bagaimana dengan wajah hukum kontrak di Indonesia sekarang? Sekarang ini di Indonesia yang dulu adalah masih menggunakan KUH Perdata lantaran tidak ada dasar hukumnya. Kemudian mulai sekarang itu sudah mulai ada undang-undang yang menggantikan ketentuan dari KUH Perdata. Contohnya apa? Undang-undang tentang perseroan terbatas. Artinya ketentuan mengenai perseroan terbatas di KUH Perdata itu sudah terhapus oleh undang-undang baru. Kemudian undang-undang pasar modal. Bahkan sekarang mulai ada naskah akademik rancangan undang-undang hukum kontrak. Dan yang terbaru UU Cipta Kerja, yang salah satunya adalah perjanjian antara pekerja dengan majikan. Itu. Jadi sekarang itu sudah sangat luas sekali. Artinya bahwa sekarang itu wajah hukum kontrak di Indonesia sudah memiliki hukum kontrak yang dibangun dan dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak lagi seutuhnya merujuk pada KUH Perdata. Selanjutnya, materi kedua adalah esensi dan eksistensi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian di antara hukum kontrak yang berlaku tadi, yang berkembang tadi, maka hukum ekonomi syariah itu salah satu bentuk dari perkembangan hukum di Indonesia itu sendiri. Kemudian bagaimana esensi dan eksistensinya?
untuk melihat esensi dan eksistensi hukum ekonomi syariah itu bisa kita lihat dari dua sudut. Yang pertama adalah eksistensi hukum ekonomi syariah. Kalau ditanya bagaimana eksistensinya, maka kita melihatnya ke lembaga-lembaga, lembaga keuangan-keuangan itu yang mempraktikkan hukum ekonomi syariah, yang secara general terbagi atas dua, yakni Bank Islam dan lembaga keuangan non-bank. Kemudian bagaimana dari segi esensinya? Dari segi esensinya, hukum ekonomi syariah di Indonesia itu ada di dalam hukum perdata Indonesia. Ya. Tadi ya, termasuk pasar modal, cipta kerja, dan lain sebagainya, hukum masalah mengenai perdagangan dan hukum Islam itu sendiri. Dan semuanya tergabung menjadi satu kesatuan. Ada yang tergabung satu kesatuan, ada yang terpisah secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, artinya mempelajari hukum ekonomi syariah secara tidak langsung kita juga mempelajari seluruh aspek hukum ekonomi di Indonesia. Itu. Lanjutkan. Contohnya ini ya. Kalau dari esensinya ada di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ada di peraturan Bapepam, Badan Pengelola Pasar Modal. Ada di peraturan POJK, ada di PBI yang dulu, dan seterusnya. Itu di dalam bentuknya yang berupa undang-undang. Kemudian yang terakhir adalah lalu di mana posisi hukum kontra Islam di Indonesia. Kalau begitu, kita sudah tahu bagaimana kemudian eksisnya hukum ekonomi syariah di Indonesia. Maka di antara hukum ekonomi syariah yang telah eksis tersebut, tempatnya hukum kontra Islam itu di mana? Yang pertama bahwa menyatakan ada pendapat dari Gemala Dewi yang menyatakan bahwa ada materi yang bersinggungan antara hukum kontra Islam dengan hukum perdata barat. Contohnya apa? Syarat sah perjanjian. Ada objek akad dan ada subjek yang melakukan akad. Ada kesepakatan. Nah, itu kan sama saja. Ya tidak usah dirubah kalau begitu. Artinya kalau dianggap sama dan sama, yaitu adalah wujud hukum kontrak yang kemudian bisa kita samakan dengan hukum perikatan Islam. Ya sudah tidak perlu dirubah-rubah bagaimana celahnya, bagaimana salahnya. Itu ya, kalau sudah memang ada bersinggungan. Kedudukan hukum perikatan Islam sama dengan kedudukan hukum Islam di Indonesia, yakni sebagai sumber otoritatif. Nah, ini biasanya dipelajari di politik hukum Islam. Ada juga bahwa hukum Islam di Indonesia, hukum adat dan hukum Belanda itu ketiganya merupakan sumber otoritatif yang akhirnya kemudian dijadikan alasan atau sumber-sumber untuk merumuskan undang-undang. Yang ketiga, hukum perikatan Islam dapat berlaku atas dasar pengakuan atau pilihan hukum para pihak yang melakukan transaksi. Oh, saya memakai penyelesaian sengketa di peradilan agama. Oh, saya menyelesaikan sengketa di Basarnas. Maka kemudian atas pilihan hukum tersebut, hukum perikatan Islam berlaku. Bahkan sekarang regulasi yang ada, baik undang-undang maupun POJK dan sejenisnya, secara eksplisit menyebut akad dalam pasalnya, akad mudharabah, akad musyarakah, dan sebagainya itu ada di peraturan otoritas jasa keuangan. Di di undang-undang perbankan syariah juga ada, pasar modal juga ada, yang menyebutkan secara jelas akad mudharabah. Nah, itu kalau bukan hukum perikatan Islam apa? Kan begitu. Selanjutnya
demikian, ada beberapa asumsi mengenai eksistensi hukum perikatan Islam. Yang pertama, hukum perikatan Islam sudah cocok dengan regulasi KUH Perdata. Hukum perikatan Islam dijadikan sumber untuk membuat regulasi baru. Hukum perikatan Islam diaplikasikan lewat pilihan hukum. Hukum perikatan Islam disebut secara jelas dalam undang-undang. Nah, tugas kalian dalam materi kali ini adalah memilih satu di antara 4 poin ini. Kemudian membuat artikel dari poin yang kalian pilih. Carilah contohnya, contoh bentuknya apa, misalnya cocok dengan regulasi KUH Perdata. Tadi kan saya contohkan syarat sah perjanjian. Nah, itu kemudian bandingkan syarat sah perjanjian Islam dengan syarat sah perjanjian KUH Perdata. Contohnya saja itu. Bandingkan. Nah, kemudian kemukakan pendapat kalian setelah membandingkan itu. Jadi waktunya adalah 1 minggu. Kalau kalian kuliahnya hari Selasa, maka yang paling lambat adalah hari Senin mengumpulkannya. Nanti lewat Google Form saya kasih di e-learning juga. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.